Negeri Malaysia menjadi destinasi banyak orang untuk berwisata dan berbelanja. Masyarakat Nunukan di Pulau Sebatik punya cara lain untuk pergi ke Malaysia. Kapal kelotok dari pelabuhan Sungai Jepun, Nunukan, membawa saya ke pelabuhan Mantikas, Pulau Sebatik. Selamat datang di Sebatik. Saya udah sampai. Ini Pulau Tapal Batas negara Indonesia. Pulau ini dibagi dua kepemilikannya, setengah punya Indonesia dan setengah punya Malaysia. Dan di pulau seperti ini yang masih sangat jarang didatangi oleh para wisatawan, pastinya saya akan bisa menemukan banyak hal yang menarik. Jadi jangan banyak buang waktu. Mari. Tujuan saya berikutnya adalah Desa Haji Kuning. Desa yang merupakan beranda negeri Indonesia. Garis perbatasan dari wilayah Indonesia dan Malaysia digambarkan atau dilambangkan dengan sebuah patok. Dan dari ribuan patok yang ada di Kabupaten Nunukan, garis patok yang ada di dekat saya sekarang yaitu patok 3 itu adalah patok yang paling terkenal karena di sini ada sebuah rumah yang katanya rumahnya itu dibelah dengan garis perbatasan tersebut. Nah, saya mau tanya-tanya ke Kostrat sekarang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ini ada yang harus saya isi dulu atau gimana? Patoknya yang mana, Pak? Untuk patok itu Bapak yang warna merah. Ini patok yang ada di Desa Haji Kuning ini patok 3. Nah, jadi patok yang ada di Sebatik ini ada 18 patok, Bapak. Kalau keseluruhan di Nunukan itu ada berapa? Kalau di Nunukan ada ribuan, tapi hanya di Sebatik ini ada kekhususan sendiri. Jadi dalam satu pulau ini hanya ada 18 patok, dari patok yang ada di timur sampai dengan yang di barat. Ini ya. Garisnya saya nggak tahu nih ke sini atau garisnya ke sana. Oh, ke sana. Iya. Jadi bisa dibilang yang ada di kanan saya ini Indonesia, yang di sebelah kiri saya ini Malaysia. Terus kalau saya mau ke sana, saya nggak perlu bawa surat-surat atau kalau surat-surat di Sebatik ini ada kearifan lokal, jadi bisa tidak harus menggunakan paspor. Kalau mau menggunakan paspor itu harus melalui Nunukan, tapi kalau dari Sebatik bisa menggunakan PLB atau pas lintas batas itu ya. Patok 3 adalah patok paling terkenal karena ada di tengah perkampungan. Sementara ribuan patok lain ada di pedalaman hutan. Akses menuju patok ini paling mudah dibanding yang lain. Ini berarti satu langkah saja saya sudah berada di wilayah Malaysia. Oke, yuk. Mari ke Malaysia. Rupanya sungai di hadapan saya ini adalah Sungai Pasang Surut. Pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan lokal. Warga Sebatik dapat menggunakan sungai ini sebagai saluran transportasi untuk membeli kebutuhan pokok yang dijual di Tawau. Saya dengar katanya di sini ada satu rumah, ya. Rumahnya itu katanya dibelah sama garis perbatasan ya? Iya, dia ruang tamunya ikut Indonesia, tapi untuk kamar dan lain-lainnya, dapur itu ikut Malaysia. Pemiliknya orang Indonesia. Ya udah saya coba ketok aja. Oke. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih untuk informasinya. Mari. Saya mendatangi satu-satunya rumah warga Indonesia yang dibelah garis batas Indonesia-Malaysia. Dari Jakarta, Bu, mau lihat-lihat rumah perbatasan. Iya, Nana. Itu ada ini nggak sih, Bu? Ada garisnya nggak sih? Ada. Yang perbatasan itu yang Indonesia mana, yang Malaysia mana? Malaysia sebelah di belakang dapur tuh. Oh, ini sekatnya ya? Ya. Boleh saya lihat-lihat ini? Tapi walaupun dibagi-bagi seperti ini, Bu, ada yang Indonesia, ada yang Malaysia, cuman kepemilikan rumah gimana, Bu? Indonesia sih. Indonesia. Iya. Cuma beda batasnya saja ya. Batasnya saja. Gitu. Tapi Ibu sendiri itu tidak mengganggu kegiatan sehari-hari? Oh, enggak. Sama sekali nggak ada ya?
Hampir seluruh hasil bumi sebatik dikirim ke Malaysia. Pisang, coklat, hingga kelapa sawit dikirim menggunakan kapal melalui sungai. Hanya dibutuhkan waktu 15 menit saja untuk sampai ke Malaysia. Dari jembatan Sungai Pancang ini saya dapat melihat patok satu. Sebuah lambang yang memisahkan dua kota yang mungkin jaraknya berdekatan tetapi mengusung dua bendera yang berbeda. Tawau, Malaysia, dan Sebatik, Indonesia. Dua kota ini walaupun mengusung kebangsaan yang berbeda tetapi mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Itu dikarenakan karena banyak sekali warga Tawau yang merupakan warga Sebatik dulunya. Tawau bahkan dari tempat saya melihat ini adalah sebuah kota yang modern. Saya bisa melihat bangunan-bangunan tinggi di sana bahkan dari tempat saya melihat yang bisa dibilang cukup jauh. Dan itu menjadikan warga-warga Sebatik dan juga Nunukan sering sekali datang ke sana untuk membeli kebutuhan pokok mereka yang memang lebih mudah didapatkan di tempat itu. Dan saya datang di sini sore hari. Sayang sekali karena kalau saya datang di sini malam hari, kontradiksi dua kota ini akan sangat dengan jelas terlihat. Karena warga di Sebatik sering sekali mengucapkan sebuah ungkapan. Mereka mengatakan, di malam hari, Tawau berpandikan cahaya. Sementara Sebatik gelap gulita. Cukup miris memang melihat keadaan ini. Pembangunan infrastruktur di perbatasan Malaysia nampak sangat maju, berbanding terbalik dengan kondisi perbatasan Indonesia. Sebuah tugu yang berdiri kokoh ini bernama Garuda Perkasa, yang diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme warga di tapal batas. Namun, kebanggaan dan nasionalisme warga tentu tidak berbanding lurus dengan ketergantungan ekonomi masyarakat Sebatik pada Malaysia. Masih ingat soal Indonesia-Malaysia sempat memanas karena sebuah hal di perbatasan. Ya, itu adalah soal Ambalat. Masih cukup banyak orang-orang Indonesia yang menganggap kalau Ambalat itu adalah sebuah daratan. Padahal itu salah besar. Karena Ambalat sendiri adalah singkatan dari ambang batas laut. Dan memang di sana ada karang yang menjadi fondasi dari mercusuar milik Indonesia sebagai perbatasan. Tetapi karang tersebut juga tidak bisa disebut sebagai daratan karena dia hanya terlihat apabila surut. Ambalat ini sangat diinginkan oleh Malaysia waktu itu karena dipercaya di bawah Ambalat tersebut ada sebuah sumber minyak bumi yang masih belum disentuh. Dan itu semakin diperkuat oleh yang dibicarakan oleh warga karena mereka pernah menemukan ada batu karang di sini yang pernah menyemburkan minyak bumi. Jadi kemungkinan besar sampai sekarang di Ambalat masih ada sumber minyak bumi yang belum pernah disentuh oleh manusia. Sesungguhnya, bukan keindahan alam yang menarik saya datang ke sini. Karena di Nunukan, saya bisa melihat sisi lain Indonesia. Wajah Indonesia di perbatasan yang berusaha mempertahankan denyut kehidupan di tengah kondisi yang seakan luput dari perhatian. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan